Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Jangan lupa jaga kesehatan ya. Selesai anak-anak bangun, mandi, dan sholat duha dan mengaji, maka anak-anak sekarang kita lanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran yang pertama. Oke, yang akan kita pelajari adalah sekarang ini adalah organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak pada manusia itu ada kesamaan ya. Hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk bisa berjalan, bisa berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, berenang, dan sebagainya. Wah, sangat banyak fungsi dari organ gerak kita dan juga hewan dan binatang-binatang lainnya. Seperti ini contohnya, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci di kandang kelincinya Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi kalau kita bergerak itu adalah cirinya makhluk hidup. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, bacaan-bacaan tadi mungkin juga ada di bukunya anak-anak ya. Ini ada yang namanya ide pokok. Ada beberapa paragraf di bukunya, mungkin sambil dicek di bukunya. Bacaan-bacaan yang telah kita baca barusan, kita baca bersama. Di paragraf kedua, itu ada ide pokok. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ide pokok paragraf ketiga,
Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Kalimat pengembangnya, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Paragraf keempat itu ada kalimat ide pokok, tulang merupakan alat gerak pasif. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Paragraf kelima, otot merupakan alat gerak aktif. Pada saat, ini kalimat pengembangnya, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Jadi sambil dicek di bukunya ya. Jadi organ gerak terdiri atas dua macam. Organ gerak pada manusia dan hewan ada dua, yaitu tulang dan otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Jadi kalau di badan kita ini tidak ada otot, tidak mungkin kita bisa berjalan. Begitupun kita kalau tidak ada tulangnya, kita tidak akan bisa bergerak atau berjalan. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Fungsinya ini organ gerak yang barusan di paragraf kedua. Organ gerak banyak sekali fungsinya, yaitu untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang dan sebagainya. Tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Yang barusan saya sampaikan tadi, manusia tidak dapat bergerak karena tidak ada yang membantu untuk berjalan atau bergerak. Manusia ia bergerak dengan bantuan tulang dan otot. Jadi tulang dan otot ini saling membantu, saling keterkaitan. Tanpa tulang manusia tidak dapat. Tanpa tulang manusia tidak dapat berdiri tegak dan tidak ada yang melindungi. Organ-organ penting tanpa otot manusia juga tidak bisa bergerak, karena tanpa otot tulang akan menjadi sangat rapuh. Semua organ bergerak sangat penting untuk kehidupan kita. Oke. Nah, ini dikerjakan ya anak-anak ya. Ini dikerjakan. Lingkungannya itu di mana, alat geraknya itu menggunakan apa, terus caranya geraknya gimana. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini anak-anak silakan dikerjakan. Setelah ini anak-anak mengerjakan, silakan difoto atau dikirim filenya boleh. Jadi anak-anak itu membuat garis seperti ini ya, membuat garis atau membuat garis di buku tulis, terus ditulis, terus difoto hasilnya kirim ke saya ya. Semangat. Sekian, terima kasih. Selalu semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.